Bikin kaget dunia. Peringati 15 tahun kematian sang ayah putri Saddam Hussein. Serukan rakyat Irak bersatu. Begini agendanya. Putri Saddam Hussein menandai peringatan 15 tahun sejak ayahnya dieksekusi dengan menyerukan rakyat Irak untuk bersatu dan menerima perubahan di dunia Arab. Duduk di depan potret ayahnya yang terbunuh, Ragat Saddam Hussein mengatakan sudah waktunya bagi rakyat Irak untuk saling memaafkan terlepas dari sekte atau latar belakang. Bahkan mereka yang melakukan kesalahan, serunya seperti dikutip dari Al Arabiya. Dalam pidatonya, Ragat mengatakan Irak seharusnya tidak berpihak pada satu sisi Arab di atas Arab lainnya. Kami akan mengimbau mereka untuk menghindari perselisihan dan konflik satu sama lain karena kekuatan mereka adalah kekuatan kami, katanya dalam pesan yang direkam. Ragat yang tidak mengesampingkan masa depan dalam politik Irak mengatakan bahwa satu-satunya orang Irak yang tidak boleh memaafkan orang lain adalah orang tua dari korban Revolusi Oktober. Dia mengacu pada para pengunjuk rasa yang ditembak, dipukuli, dan dihabisi oleh pasukan keamanan Irak atau milisi yang didukung Iran. Dia mengatakan para korban disebut sebagai makanan untuk ikan. Orang-orang Irak tidak akan menerima orang-orang ini dan mereka akan mendorong mereka keluar, terlepas dari semua dukungan yang mereka terima dan terlepas dari semua tekanan yang diberikan kepada Irak. Kata terakhir akan menjadi milik Anda. Anda pahlawan Irak, kata Ragat dalam referensi yang jelas kepada milisi pro-Iran di Irak. Dalam sebuah wawancara dengan Al Arabiya awal tahun ini, Ragat mengatakan Iran menganggap Irak bebas untuk diambil karena tidak adanya otoritas yang nyata dan juga sah. Saddam Hussein berhasil menghindari penangkapan selama 6 bulan setelah Amerika Serikat menginvasi Irak dengan dalih mencari senjata pemusnah massal pada tahun 2003 lalu. Pada bulan Desember tahun itu, ia akhirnya ditangkap di dekat kampung halamannya di Tikrit. Sidang pertama pengadilan khusus terhadapnya berlangsung pada bulan Juli 2004. Pengadilan memutuskan Saddam Hussein bersalah atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan menjatuhkan hukuman mati dengan digantung pada 5 November 2006. Saddam Hussein digantung di Baghdad pada 30 Desember 2006. Kala itu, kini sang putri menyerukan hal seperti itu untuk rakyat Irak. Kutip Al-Quran, Iran ancam meledakkan situs nuklir Israel. Iran telah mengancam akan meledakkan reaktor nuklir di Mona di Israel dengan serangan rudalnya. Korps Garda Revolusi Islam mengutip dalil Al-Quran saat memposting video simulasi serangan terhadap situs nuklir tersebut. Video itu diposting di akun Twitter yang dijalankan oleh IRGC pada hari Jumat atau hari penutupan latihan perang Great Prophet 17. Video itu memperlihatkan rentetan serangan rudal menghancurkan tiruan dari reaktor nuklir di Mona di Negev, Israel. Kemudian pada hari itu kami, Tuhan, akan memberimu pukulan paling keras. Kami pasti akan memberikan hukuman, tulis IRGC dalam bahasa Arab dengan menyertakan tanda pagar di Mona. Menurut media Israel, Jerusalem Post, Senin 27 Desember, tweet IRGC itu secara harfiah mengutip penggalan dari dalil Al-Quran, yaitu surat Al-Anfal ayat 60. Teks Arab dari penggalangan dalil tersebut juga dituliskan dalam gambar Twitter berupa
berupa lengan memegang senapan. Terjemahan lengkap dari ayat suci itu adalah, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC juga menerbitkan sebuah video simulasi serangan itu pada hari Minggu 26 Desember yang menunjukkan tiruan dari situs nuklir Dimona sebagai target operasi simulasi. Reaktor Dimona yang secara resmi dikenal sebagai Simon Peres Negev Nuclear Research Center ditandai sebagai pusat produksi WMD, senjata pemusnah massal dalam video beresolusi tinggi tersebut. Sebanyak 16 rudal balistik dan 5 drone bunuh diri diluncurkan terhadap target tiruan dalam operasi simulasi oleh militer Iran. Ketegangan terus memanas antara Iran dan Israel dalam beberapa pekan terakhir ketika perundingan nuklir antara Teheran dan negara-negara kekuatan dunia terhenti di Wina. Israel telah bersumpah bahwa jika program nuklir Iran mencapai tahap yang mendekati produksi senjata atom, ia akan bertindak terlepas dari kesepakatan yang dicapai Amerika Serikat dan negara kekuatan dunia lainnya dengan Teheran. Sebuah artikel yang diterbitkan oleh Yerusalem Post pada hari Minggu mengatakan ancaman Iran seperti itu lebih penting daripada sebelumnya. Eskalasi berbahaya dalam retorika itu juga terkait dengan Iran yang mengungkapkan aspek program drone dan teknologi barunya, tulis media Israel tersebut. Kembali pada Januari 2012, media Israel melaporkan bahwa Komisi Energi Atom negara Yahudi telah memutuskan untuk menutup sementara reaktor nuklir Dimona dengan alasan utama kerentanan terhadap serangan dari Iran. Target utama rudal balistik jarak jauh Iran adalah Israel dan kemungkinan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah serta instalasi minyak vital. Israel memiliki salah satu sistem pertahanan rudal paling terkonsentrasi di dunia yang dikenal sebagai Iron Dome. Pangkalan Amerika Serikat juga dipertahankan oleh sistem pertahanan rudal Patriot dan sistem pertahanan rudal lainnya. Fasilitas nuklir Iran, besok Komandan IRGC Mayor Jenderal Hussein Salami mengatakan pada hari terakhir latihan perang Great Prophet 17 pada hari Jumat pekan lalu bahwa latihan tersebut membawa peringatan keras terhadap ancaman yang dibuat oleh pejabat rezim Zionis. Mereka harus berhati-hati agar tidak membuat kesalahan, dan jika mereka melakukannya kami akan memotong tangan mereka, ancam Jenderal Salami. Dia mengatakan satu-satunya perbedaan antara latihan perang dengan serangan nyata ke Israel adalah perubahan sudut dan lintasan rudal.